Selamat pagi Pak Nabitur Rohman. Iya, selamat pagi. Oke. Di pertemuan pagi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait tugas saya di aksi nyata modul 2.3 percakapan pra observasi sebelum Bapak Nadi melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, tentunya dalam pembelajaran itu sendiri Pak Nadi sudah menyiapkan RPP. Ya, sudah. RPP-nya sudah berdiferensiasi ya Pak ya? Iya, insya Allah sudah berdiferensiasi sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Oke, nah sekarang tujuan pembelajaran yang besok akan Bapak sampaikan apa Pak? Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik pertemuan besok ini tentang toleransi, atau kalau bahasa dari modul saya itu peserta didik mampu menjelaskan dan menerapkan perilaku sesuai dengan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dalam kehidupan bermasyarakat atau sehari-hari di dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat luas, seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan seperti itu. Oke, Pak Nadi, ini tujuan pembelajaran Bapak kan tadi seperti yang Bapak utarakan barusan. Jadi itu adalah tujuan saya Pak untuk melakukan observasi besok di kelas waktu Bapak pembelajaran. Gitu ya. Jadi apakah nanti sesuai enggak gitu kan dari tujuan Bapak, besok kita akan melakukan sebuah observasi. Sanggup Pak? Insya Allah sanggup. Siap. Oke. Nah, rencana nih Pak, rencana Bapak ketika melakukan proses pembelajaran dengan tujuan seperti yang Bapak tadi katakan itu area pengembangan untuk siswa itu ditekankan di bagian mana? Ya. Untuk pengembangan sendiri saya sesuai dengan modul yang saya rancang sebelum KBM atau pembelajaran, yang kami tekankan yaitu di karakter atau perilaku peserta didik itu sendiri. Bagaimana karakter? Bagaimana peserta didik mungkin berperilaku tapi anaknya itu belum mengetahui ini identifikasi sebelah mana. Misalnya saya toleransi, oh ternyata toleransi ini toleransi agama, misalnya diundang oleh agama lain, misalnya Kristen, ada acara kita diundang yang sebagai rasa toleransi sesuai dengan yang kita pelajari, maka kita datang. Ya, dengan toleransi ini kan sesuai dengan ajaran agama Islam yang saya anut dan saya pelajari dan saya ajarkan kepada peserta didik, kita itu diwajibkan untuk toleransi. Untuk apa? Memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Toniyah yang ada di Indonesia ini. Ya, dengan catatan tidak mengikuti ritual agama, tapi kita mentoleransi, misalnya ada acara hari-hari besar, kita ikut menghargai dengan datang, tapi tidak berarti kita setuju dan mengikuti ajaran tersebut. Nah, toleransinya pun ada batasnya seperti itu sesuai dengan yang saya ajarkan, sesuai dengan fikih dan saya bisa mengukur. Jadi karakter itu kita saling menghormati dari
toleransi beragama bersama warga negara Indonesia yang berpusat seperti itu. Oke, intinya di pengembangan karakter ya. Karakter. Karakter itu. Nah, Pak, dari apa yang menjadi area pengembangan Bapak di proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti, kira-kira apa ya, strategi apa yang Bapak persiapkan supaya area pengembangan Bapak itu kena sasaran? Ya. Strateginya apa, Pak? Ya mungkin based problem learning ya, atau mungkin mengidentifikasi masalah sebelum masalah ya. Based learning juga bisa juga, karena di sini pengembangan ini sesuai modul kita bisa jadi ketika pelaksanaan mengembangkan metode awal, misalnya kita based learning, ternyata ada pertanyaan atau dari hasil diskusi, ternyata itu ada project juga yang perlu kita selesaikan di dokumen yang datang, seperti project based learning dan lain sebagainya. Maka dalam indikator atau mungkin fase pembelajaran ini kita selalu kembangkan dari proses atau metode pembelajaran itu sendiri dan diakhiri dengan diskusi tanya jawab untuk finishing materi atau subjudul yang kita bahas. Seperti itu. Yes, selanjutnya berarti mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, terus dari situ anak mungkin menemukan masalah, nanti proses diskusi ya. Proses diskusi dan diakhiri dengan tanya jawab. Oke, tanya jawab ini antar kelompok atau iya Pak, kita buat kelompok-kelompok kecil setiap kelas itu. Jadi kan kita juga tukar pendapat, tukar pikiran, dan nanti hasil diskusi yang paling baik ya kita apresiasi bahwa itu baik di antara diskusi yang lain, kesimpulannya seperti itu. Karena ini kan perihal toleransi, bagaimana cara kita menghargai agama lain sesuai dengan syariat kita tidak keluar dari koridor syariat Islam. Maka dari hal ini ya kita perlu diskusi untuk menghasilkan perilaku atau karakter yang terbaik. Oke, nah dari apa yang tadi Bapak sampaikan dari judul ya Pak ya, tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan, terus area pengembangannya apa, terus strategi seperti apa supaya area pengembangan itu kena sasaran tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, di ujung terakhir ini Pak ya, untuk observasi, Bapak sudah mengatakan sanggup dan siap untuk saya observasi. Ya, siap. Jadi bahan inilah yang menjadi rujukan saya dalam penilaian nanti di observasi Pak. Gitu. Jadi Bapak sudah siap ya untuk besok ya. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup untuk proses observasi untuk supervisi Pak ya. Mungkin itu. Selamat pagi Pak Nadi. Selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, adalah kita berdoa supaya pembelajaran kita bisa dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pemahaman yang luar biasa tentang materi yang akan kita pelajari. Yuk sama-sama kita berdoa membaca surat Al-Insyirah. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa atau wakilnya. Duduk siap gerak. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallah.
di Bapak share di grup ya bahwa hari ini kita akan belajar meneruskan materi yang kemarin kita belajari. Nah sekarang ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Saya Pak. Silakan Mbak Alwi. Materi hari ini yaitu tentang toleransi antar umat beragama. Iya, kasih tepuk tangan dulu Pak. Ini ada beberapa gambar ya, kartun tokoh tentang agama-agama yang ada di negara kita. Nah untuk materi yang akan kita bahas alurnya seperti apa? Nah seperti ini. Dari CP ya, CP-nya yang Bapak sampaikan dulu supaya belajar kita terarah, memahami dan menjelaskan ayat Al-Quran tentang anjuran bertoleransi. Dan memahami dan menjelaskan nanti kita menjelaskan kandungan Quran surat Al-Kafirun dan membiasakan sikap bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita capai. Terus tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama siswa dapat menjelaskan dan mengartikan Quran surat Al-Kafirun, di mana Quran surat Al-Kafirun ini ya payung hukum kita sebagai orang muslim untuk bertoleransi. Di dalam itu terkandung kewajiban kita berinteraksi sosial termasuk bertoleransi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kandungan Quran surat Al-Kafirun. Yang ketiga, siswa dapat membiasakan sikap toleransi dalam kehidupan sehari. Mengenai toleransi beragama, ada yang tahu negara kita ini ada berapa agama dan sebutkan nanti yang bisa menjawab jumlahnya ada berapa agama tahu? Saya Pak. Ya, Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Ya, bisa coba satu kali lagi? Apa? Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Ya, oke, benar kan? Ya. Apakah benar? Kita cek. Ya, terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Protestan, ya, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara di luar ini berarti belum legal, belum resmi. Karena yang diresmikan oleh negara kita 6 agama. Ya, tentang agama dan toleransi. Oke, selanjutnya tentang payung hukum ya dalam ayat Al-Quran toleransi. Next. Nah ini terdapat dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Angkat tangan yang bersedia membaca. Saya Pak. Ya, Mbak Evita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahu. Sahabat seperti itu ya. Jadi ketika kita belajar pelajaran KBM berlangsung, memang malamnya atau kemarin sudah dipelajari dibaca. Nah, oke. Sekarang Bapak yang belum tanya ya. Olga, silakan dibaca Anda. Tidak membeda-bedakan siswa lain berdasarkan latar belakang kehidupannya. Ya, tidak membeda-bedakan siswa lain berdasarkan latar belakang kehidupannya. Ya, yang miskin tidak kaya kita berteman ya. Ya. Tadi yang disampaikan baru 1, 2, 3 itu sudah sesuai dengan apa ya sosialisasi kita, tata tertib kita di sekolah. Next, di masyarakat ya masih ada satu lagi ternyata, yaitu memilih teman dan bermain, tidak memilih. Ya ini udah tergolong lah 1, 2, 3, 4 ya, walaupun 5 nggak ketinggalan. Oke, sudah sesuai ya? Sudah semua sudah sesuai. Dari 5 poin. Sekarang di masyarakat. Pertama, poin yang pertama. Sekarang yang bersedia? Saya Pak. Ya, Aldi. Menghormati dan menghargai antara pemeluk agama. Contohnya yaitu
Jika kita melihat teman kita yang tidak seagama atau agama lain sedang beribadah, selayaknya kita menghormati dengan cara tidak mengganggunya saat beribadah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mati. Pagi, Pak. Selamat pagi Pak Hotman. Selamat pagi. PP saya terima kasih terutama kepada Pak Mati yang telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai terkait dengan pasca observasi yang kemarin kita lakukan ya Pak Mati di ruang kelas 11 6 ya Pak ya kalau nggak salah. Ya. Oke. Nah, kemarin dari hasil yang saya amati terkait dengan supervisi akademik yang Bapak Mati lakukan itu sudah bagus, interaksi anak juga sudah nampak dan antusias anak terutama yang itu sudah kelihatan sekali dan sesuai dengan RPP atau menu ajar yang Bapak Ngadi buat gitu. Nah, Pak Ngadi langsung saja ya. Menurut Bapak pembelajaran kemarin apakah sudah sesuai dengan RPP yang Bapak buat? Gitu. Kalau menurut Bapak sendiri gitu kan? Saya jawab dengan persentase ya. Iya. 1 sampai 100%. Mungkin pembelajaran saya yang kemarin Pak Sidin saksikan itu 80%. 80%. Sampai 180. Oke. Nah, Bapak mengatakan kan 80% ya Pak ya. Nah, 80% itu tentunya kan pasti ada dong gitu kan ya. Nah, tapi kalau menurut saya itu kemarin sudah bagus. Mungkin bisa kita siasati lah seperti itu. Nah, kemarin Bapak juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan kemarin ya. Nah, menurut Bapak itu dari pembelajaran yang Bapak sampaikan ke anak kemarin itu sudah mencakup atau sudah terpenuhi belum sesuai dengan yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran? Tentu yang ingin saya kembangkan itu kan kemampuan menangkap sesuatu dan juga public speaking atas menerima sesuatu dari proses belajar kemarin. Tapi dalam capaian itu mungkin ada beberapa siswa ya ketika di diagnostik terakhir ya di akhir pembelajaran kelihatannya siswa itu memperhatikan dari awal ketika kita tampilkan PPT, video dokumenter moderasi beragama. Tapi ketika kita diagnostik capaiannya masih kurang ya sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi itu mungkin kekurangan yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi. Jadi peserta didik itu kadang ya kita tampilkan writer ya, PPT memperhatikan ya kan? Ketika mengamati ketika kita tampilkan video dokumenter itu moderasi beragama. Tapi di akhir pembelajaran kita wawancarai ya, kita diagnostik itu di akhir pembelajaran belum sesuai dengan yang keinginan yang kita harapkan gitu. Nah itu mungkin PR tersendiri buat saya untuk memecahkan masalah itu. Dan itu terjadi mungkin di antara kelompok yang kita bagi itu ya, problem based learning itu berdasarkan minat bakatnya berdiferensiasi. Di setiap kelompok itu hampir ada. Seperti itu Pak. Oke, berarti dari apa yang tadi Bapak utarakan intinya masih ada kendala kan? Masih ada. Nah, karena masih ada kendala nih menurut Bapak Ngadi, sekiranya untuk perbaikan ke depan gitu ya, yang perlu ditingkatkan gitu dalam proses pembelajaran untuk ke depannya supaya lebih baik lagi dari proses yang kemarin ya, itu langkahnya apa gitu untuk mengikuti? Mungkin ada pendekatan khusus Pak ya. Mungkin bisa jadi saya kelompokkan
dari kelompok 1 ada 1 anak, dari kelompok 2 ada 1 anak misalnya, ketika aman misalnya kelompok 4 ada juga 1 anak. Ya mungkin tak jadikan 1 kelompok ini kan. Tapi kita tanyain dulu atau wawancarai dulu, sebenarnya kamu itu suka metode belajar yang seperti apa? Apakah tampilan video, tanpa gambar saja, atau animasi, atau cuma PPT, supaya materi yang saya sampaikan bisa diserap oleh peserta didik itu. Mungkin seperti itu, kita kelompokkan dulu. Atau mungkin 3 itu mempunyai jawaban masing-masing. Pak, saya sukanya kartun Pak, animasi Pak, kita moderasi beratma Pak. Yang 1 sukanya video manusia Pak, yang real Pak, dari teman-teman kita Pak. Mungkin kita bisa ambil teman-teman yang berbakat gitu kan, buat tampilkan video supaya dia bisa paham nih moderasi agama itu tujuannya seperti ini, nilai kemanusiaannya seperti ini, berguna untuk masa depannya seperti ini, hidup rukun moderasi agamanya toleransi seperti ini. Kita wawancarai metode yang bisa ditangkap metode apa, penampilan apa, tampilannya apa, seperti itu. Oke. Nah, masih ada kan apa namanya kiat-kiat latihan selain yang tadi ini? Misalnya meningkatkan kompetensi dari siswanya gitu, atau dari gurunya mungkin kan. Tentu dari peserta didik dulu Pak ya. Nah, dari peserta didik dulu lah. Sebelum siswa itu mengembangkan minat bakatnya utamanya, tentu peserta didik dulu yang meningkatkan dari metode ajar, kualitas materi yang diberikan. Tentu berpusat dulu pada pendidiknya. Ketika pendidik itu menguasai metode pembelajaran, ya, tentu sekarang agak tidak disarankan lagi nih satu metode ceramah misalnya. Kita harus mengembangkan berbasis IT, media pembelajaran, berbasis media. Kita bisa menampilkan suatu animasi dan sebagainya itu kan kita berkolaborasi. Jadi yang perlu dikembangkan dari saya dulu Pak. Masih banyak metode belajar yang belum saya kuasai, maka saya akan tingkatkan ke situ dengan mengikuti pelatihan online misalnya atau melihat video yang di YouTube. Terus dari siswanya sendiri ya sampai sekarang pun masih beradaptasi dengan IKM MIL ya, Perguruan Desa Informasi Perguruan Desa. Maka kita sama-sama belajar nih sebenarnya. Maka kalau misalnya ditanya pertanyaan tentang kesempurnaan, ya kita belum sempurna, tapi ya minimal dari separuh sempurna itu kita bisa mendekati nilai yang lebih baik lagi. Baik lah itu. Itu kan sempurna belum, karena kita sama-sama berproses nih. Iya. Nah, gitu. Ini Pak, kalau kita berbicara nih tadi dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, itu kalau dikatakan ini pembelajaran sebelum rencana Bapak untuk memperbaiki ke depannya, itu kira-kira kalau di rentang nilai 1 sampai 10 itu berapa? 75. Nah, setelah itu ada perbaikan tuh tadi dengan Bapak memperbanyak media pembelajaran gitu ya. Terus siswa diajak apa tadi Pak? Diajak berkomunikasi ya, berkolaborasi atau ditanya dulu gaya belajarnya gitu ya, dari wawancara. Nah, itu kira-kira dari 75 itu kira-kira akan sampai ke berapa kalau poin 1 sampai 100 misalnya tadi kan 75 gitu ya. Karena masih berproses jangka pendek ini targetnya nggak jauh benar sih Pak. Mungkin dari 75 langsung ke 85 dulu. 85 ya. Oke, berarti intinya ada peningkatan ya. Harus ada peningkatan. Itu motivasi saya juga. Ketika ada kelemahan, ya kita harus observasi. Selama itu bisa ditingkatkan, kita tingkatkan. Dan itu pasti bisa ditingkatkan untuk pengetahuan kan. Oke, baik sekali Pak ya. Jadi semangat Pak Madi Pedoman ini bagus, sudah pembelajarannya mau ditingkatkan lagi sudah bagus. Nah, mungkin lain kali dengan tujuan Bapak tadi untuk meningkatkan lebih lagi ya dalam proses pembelajaran, dengan Bapak memperbanyak media pembelajaran akan meningkatkan belajar anak terutama, dan anak itu menyerap materi dengan baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada waktu saya juga bisa masuk kelas Bapak lagi melakukan supervisi akademik dan bisa melihat ada peningkatan dari Bapak. Mungkin itu Pak Madi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu
saya akhiri, dan kepada Bapak Hotman selaku PT saya terima kasih juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.